فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun wa syara'itut tayammumi khamsatu asya'a. Faslun utawi iki kono pasal. Wa syara'itut tayammumi utawi pira-pira syarate tayamum iku khamsatu asya'a, limo piro-piro suwiji-wiji. Fasal menjelaskan toharoh darurat, dalam arti ketika tidak dapat menggunakan alat toharoh yang asli yaitu air, diganti dengan tayamum menggunakan debu. Syarat-syarat tayamum ada 5. Wujudul udhri, rupane anane uzur, bisa farin kelawan sabab lelungan au maradhin utawa lara. Wa dukhulu waqti sholati, lan manjinge wektu salat. Wa talabul ma'i, lan murih banyu. Wa ta'adzuru isti'malihi, lan dadi angele utawa dadi uzure nggunakake mak. Wa iwazuhu, lan butuhe wong ba'da tolabi ing dalem sawuse golek. Wa turabu, lan lebu at-tahiru kang suci, alladzi yaturab lahu kang iku tetep kaduwe alladzi gubarun utawi debu atau lebu. Fa in khalata mongko lamun nyampurihu ing turab apa jasun kapur au romalun utawa wedi, lam yajuz mongko ora wenang apa lam yujzi mongko ora nyukupi apa turab. Syarat-syarat tayamum ada 5. Yang pertama ada uzur. Uzur itu meliputi dalam keadaan safar atau menjadi musafir atau karena sakit. 2 hal ini menyebabkan uzur tidak menggunakan air sehingga diperbolehkan tayamum. Yang kedua, dukhulu waktu sholati, masuk waktu sholat. Karena tayamum itu merupakan toharoh yang sifatnya darurat, maka harus menunggu masuk waktu sholat. Misalnya untuk tayamum untuk melakukan sholat zuhur, maka tayamum itu dilaksanakan harus sudah masuk waktu zuhur dan seterusnya. Yang ketiga, tolabul ma', baru diperbolehkan tayamum ketika sudah berusaha untuk mencari air, baik itu mencari sendiri atau dicarikan orang lain yang memang telah diberikan izin. Mencari air di sekitar rumah, ke rumah temannya, rumah saudaranya. Kalau kebetulan dia sendiri hidupnya, tidak ada tetangganya, maka dia cari dengan melihat ke arah empat arah, depan, belakang, kanan, kiri, itu semua dilihat di sekitarnya. Jika dia berada di tempat yang rata, artinya bukan di pegunungan yang naik turun, itu dilihat ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, dilihat, kemudian dicari. Namun bila berada di tempat yang naik turun seperti di pegunungan, maka dia harus
mendatanginya dengan sesuai dengan sejauh pandangan yang dia lakukan, sejauh mata memandang itu dia cari ada apa tidak. Bila setelah ada pencarian kemudian kok tidak ada air, maka tayamum yang dilaksanakan. Kemudian yang keempat, tidak bisa atau takut menggunakan air. Misalnya tubuhnya bila kena air menjadi sakit, berbahaya, membahayakan kehidupan, membahayakan nyawa, atau menghilangkan fungsi bagian tubuh tertentu bila menggunakan air. Ini juga menjadi uzur untuk tidak menggunakan air tapi tayamum. Juga keperluannya menggunakan air setelah ia mencari, ternyata air itu justru ditemukan tapi untuk keperluan lain, misalnya untuk minum nggak punya. Jadi setelah mencari ke sana kemari dapat air, tapi ternyata air itu justru dibutuhkan sekali untuk kebutuhan dirinya, misalnya minum atau masak, maka nanti boleh tayamum. Tayamum itu boleh pada dasarnya, kemudian bisa menjadi wajib kalau memang nggak ada jalan lain untuk melakukan ibadah. Misalnya kalau nggak tayamum berarti dia nggak sholat misalnya, nah, itu berarti wajib hukumnya tayamum. Kemudian syarat yang berikutnya, yang kelima, harus menggunakan tanah yang berdebu. Debu itu yang dipakai. Debu itu nggak boleh bercampur dengan misalnya kapur, tepung, itu nggak boleh. Sebagian mengatakan termasuk pasir. Namun dalam dalam Fathul Qorib dijelaskan, kalau pasir ini ada debunya maka boleh digunakan untuk tayamum, debunya itu. Wa faraiduhu arba'atu asya'a, kemudian fardunya. Wa faraiduhu utawi pira-pira fardune tayamum iku arba'atu asya'a, papat pira-pira perkara. An-niyatu rupane niat, wa mashul wajhi lan ngusap wajah, wa mashul yadaini lan ngusap tangan loro, ma'al mirfaqaini ing dalem sartane sikut loro, wa tartibu lan tertib urut-urut. Kemudian fardunya tayamum ada 4, yaitu niatnya misalnya nawaitu istibahata sholati, misalnya nama itu istibah atas sholati. Jadi niatnya itu niat agar diperbolehkan melakukan suatu ibadah yang butuh pada wudhu. Misalnya sholat ya sholat, baca Quran ya baca Quran gitu. Bersamaan dengan memindah debu dari tempatnya ke tangan. Wa mashul wajhi, yang kedua adalah mengusap wajah. Dan yang ketiga adalah mengusap kedua tangan sampai siku. Dan yang terakhir adalah tertib atau runtut sesuai dengan yang dituturkan, yaitu mengusap wajah kemudian mengusap tangan. Wa sunanuhu salasatu asya, wa sunanuhu tai pira-pira sunai tayamum iku salasatu asya'a, telu pira-pira suwiji-wiji. At-tasmiyatu rupane maca basmalah, wa taqdimul yumna lan dinginake anggota tengen al yusra ing atase tangan kiwa, wal mualatu lan mualat. Sunah-sunah tayamum antara lain membaca basmalah sebagaimana wudu, kemudian mendahulukan anggota badan yang tak kanan, dan berikutnya adalah mualat. Jadi mualat itu sunnah, tidak wajib, seperti halnya wudu dan mandi. Walladzi yubtilu tayammuma salasatu asya, walladzi utai perkara yubtilu kang batalake apa alladzi at-tayammuma ing tayamum iku salasatu asya, telu pira-pira suwiji-wiji. Yang membatalkan tayamum ada 3,
ma rupane perkara abtola kang batalake apa ma al wudu'a ing wudu. Segala sesuatu yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Wa ru'yatul ma'i lan ningali ma fi ghairi waqti sholati ing dalem saliyane wektu salat. Jadi sebelum salat itu melihat air, sudah tayamum tapi belum sholat, melihat adanya air, maka batal sholatnya. Kalau sudah sholat ya sudah, atau di tengah-tengah sholat ada air muncul, maka batal tayamumnya. Hanya saja disyaratkan air itu datang di tempat yang memang semestinya ada, yang biasanya memang ada. Maka itu membatalkan tayamum. Waridatu lan murtad, naudzubillah min dzalik, ini juga membatalkan tayamum. Bukan saja tayamumnya, yang Islamnya juga batal. Wa sahibul jabairi utawi wong kang duweni pira-pira perban iku yamsahu musab sapa sahibul jabair alaiha ing atase jabair. Wa yatayammamu lan tayamum sapa sahibul jabair wa yusolli lan salat sapa sahibul jabair. Wala i'adata lan ora ana baleni iku maujud alaihi ing atase sahibul jabair. Ingkana lamun ana apa watuha oleh nyelehake jabair iku alat tuhrin netepi ing atase suci. Orang yang punya ini perban, misalnya ada luka di sebelah tangan misalnya, ini kan tentu saja nggak bisa berwudu. Nah, maka tayamum itu sebagai pengganti tempat yang tidak kena air, karena luka itu tertutup oleh perban itu sebagai penggantinya. Dan itu hukumnya boleh dalam arti dengan tayamum yang seperti itu nanti diusap ya, di perbannya itu diusap pakai air selain harus tayamum, karena tayamum itu sebagai pengganti basuhan luka, terus usapan itu sebagai pengganti dari basuhan sisihnya atau samping-sampingnya tubuh yang luka yang tidak mungkin terkena air karena tertutup oleh jabair. Nanti sholatnya sah dan tidak perlu mengulang kembali. Itu disyaratkan bila perban itu dipasang di saat sudah dalam keadaan suci. Wa yatayammamu lan tayamum sapa wong likulli faridatin krana saben-saben fardu. Wa yusolli lan salat sapa wong bitayammumin kelawan tayamum wahidin kang siji ma ing salat sa'a kang karep sapa wong ing ma minan nawafili nyatane pira-pira salat sunah. Kalau untuk salat fardu satu tayamum untuk satu salat, jadi nggak boleh zuhur dan asar satu tayamum, nggak boleh. Tapi kalau salat sunnah boleh. Salat sunnah misalnya dari taraweh ke witir itu boleh dengan satu tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Ar-Rabbu